Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum saya menjelaskan khotbah kita pada hari ini, renungan kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Asulan Damanik. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Dan saya saat ini sedang studi di Universitas Kristen Satya Wacana. Saya angkatan 2019 yang saat ini sedang melakukan praktik khotbah ataupun sering disebut homiletik 2. Oke, Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta dengan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk pada khotbah kita pada hari ini, tetapi kita harus membahas terlebih dahulu latar belakang dari Injil Lukas ini. Injil Lukas merupakan kitab pertama dari kedua kitab yang ditujukan kepada orang yang bernama Theophilus. Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan siapa yang menulis kitab ini, tetapi berdasarkan kesaksian-kesaksian pada jemaat Kristen mula-mula pada saat itu, memberikan bukti yang kuat bahwa yang menulis kitab ini adalah Lukas itu sendiri. Injil Lukas juga diperkirakan itu ditulis menjelang akhir abad pertama sebelum zaman bersama. Injil Lukas sedikit juga menyinggung tentang bagaimana kehancuran Yerusalem pada tahun 70 sebelum zaman bersama, dan kemudian perkirakan juga Injil Lukas ini ditulis pada tahun 80 sebelum zaman bersama. Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam Lukas, kitab Lukas, sepertinya Lukas ingin anggota komunitasnya terbiasa dengan bahasa Yunani. Karena bisa ditarik kesimpulan bahwa Injil Lukas ini ditulis bukan dari orang Kristen pertama, melainkan dari generasi Kristen kedua ataupun bahkan ketiga. Karena tujuan dari kitab Lukas ini bukan ditujukan kepada bangsa Yahudi, melainkan di luar bangsa Yahudi. Seperti yang kita tahu, di generasi kedua dan generasi ketiga, orang-orang pada saat itu sudah mulai menguasai bahasa Yunani. Tetapi terlepas dari itu, Injil Lukas ingin menegaskan bahwa kedatangan Kristus adalah waktu yang sangat berharga. Berdasarkan Lukas 6 ayat 27-38, Lukas ingin mengingatkan bahwa untuk mengikuti hukum kasih yang diajarkan Yesus itu adalah hal yang sangat berat. Karena kenapa? Karena mereka harus meninggalkan apa yang mereka punya dan meninggalkan segala tradisi mereka yang tidak sesuai dengan hukum kasih Kristus. Dan di sini mereka dituntut untuk menentukan keputusan yang bertanggung jawab, apakah mereka akan menerima Yesus beserta dengan ajaran-ajarannya atau justru bahkan menolak ajaran Kristus itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nats kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan antara hukum kasih dan hukum duniawi. Lalu sebagai pengantar buat kita, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum kasih? Apa itu hukum duniawi? Hukum duniawi yang dimaksud pada teks ini yaitu hukum yang sudah dikenal oleh orang pada masa itu dan sudah dilakukan sejak turun-temurun, yang sudah menjadi habit mereka, kebiasaan mereka. Apa nama hukum ini? Nama hukum ini adalah hukum pembalasan ataupun sering disebut ataupun yang dikenal juga dengan hukum lex talionis. Hukum lex talionis ini berdasarkan hukum yang dikeluarkan oleh Raja Babel pada saat itu, yaitu bernama Hammurabi, yang menjabat sebagai raja pada tahun 3255 sampai pada 2242 sebelum Masehi. Hampir semua orang pada saat itu menjalankan hukum lex talionis. Dan juga hukum ini kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-38. Matius 5 ayat 38 adalah kitab paralel dari kitab Lukas 6 ayat 27-38. Yang berisikan di ayat 38 itu, Matius 5:38, "Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata
dan gigi ganti gigi. Berdasarkan pernyataan itu, kita dapat mengartikan jika orang lain merusak salah satu dari mata kita, atau bahkan orang itu berbuat jahat kepada kita, maka kita wajib membalas hal itu kepada yang telah berbuat jahat kepada kita. Itulah salah satu contoh bukti hukum lex talionis ini, ataupun hukum pembalasan. Hukum lex talionis sangat berlaku luas pada masa itu, termasuk di tengah-tengah orang Israel pada saat zaman Yesus. Oleh karena itu, di dalam teks ini Yesus mencoba untuk berusaha merubah nilai-nilai lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dan kebudayaan-kebudayaan lama yang sudah dipraktekkan mereka selama bertahun-tahun. Karena berdasarkan penilaian Yesus, hukum yang mereka terapkan merupakan hukum yang menggunakan cara bengis, kejam, dan tidak berprimanusiaan. Karena kasih Yesus dan kasih Allah merupakan kasih yang harus menjadi ciri dari kita orang Kristen. Dan nas ini pun mengemukakan secara jelas dan penuh perasaan. Makna di dalam nas ini tidak diukur dari takaran duniawi, melainkan diukur dengan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Pengajaran tentang perintah untuk mengasihi musuh ataupun berbuat baik kepada yang mencaci kita, yang kemudian meminta berkat kepada yang mengutuk kita, berdoa untuk orang yang mencaci kita, dan juga memberikan pipi yang satu ketika pipi yang satu ditampar, itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus kepada manusia. Ya, memang pengajaran yang diberikan Yesus ini melebihi kebiasaan dari batas kita manusia, karena tidak masuk akal, Kak. Masa iya orang berbuat jahat kepada kita terus kita berbuat baik? Nggak mungkin dong. Nah, tetapi itu yang diajarkan Yesus kepada kita melalui teks ini. Para pengikut Yesus, yaitu kita adalah sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, harus mendapat tolak ukur yang baru untuk masuk dalam hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hidup dilingkupi dengan kasih, mengasihi dengan mencontoh kasih Allah yang telah dibuktikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib. Tetapi perlu kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam nas kita hari ini, Yesus memberitahukan bagaimana kita harus hidup bersama orang lain. Sebagai anggota jemaat Kristus, kita wajib mengikuti tuntunan yang telah digariskan oleh Allah kepada kita. Mengasihi musuh bukan berarti mengasihi dengan secara emosional, seperti contoh menyukai musuh kita, tetapi menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan mereka. Karena kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka ketika mereka melawan ajaran Kristus dan melawan pengikut-pengikut Allah ataupun umat-umat Allah. Oleh karena itu kita harus mendoakan mereka dan berupaya untuk membawa mereka keluar dari perbuatan jahat itu, dan bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk membawa mereka ke jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti mengerti bahwa kita masih meraih keselamatan semata-mata hanya karena kasih Allah yang dinyatakan pada kita. Namun apabila kita melihat kondisi kita pada saat ini, apakah kita layak untuk diselamatkan? Kenapa? Tentu karena kita adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, akhirnya kita diberi suatu anugerah yang besar dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Akhirnya kita memperoleh keselamatan. Nah, mari kita lihat di ayat 27 dan ayat 35. Di ayat 27 itu dikatakan, "Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Kemudian di ayat 35, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Melalui perintah ini, Yesus bukan untuk menantang ajaran perjanjian lama, tetapi menantang
tapi menentang tafsiran yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu, yang dimana tafsirannya tidak sesuai dengan ajaran kasih yang dari Allah. Apabila kembali kita memang, kalau kita kilas balik sedikit ke perjanjian lama, memang perjanjian lama tidak ada firman yang mengatakan ataupun yang menyuruh untuk mengasihi sesama dan membenci musuh. Tetapi itu adalah salah satu pengajaran yang diberikan oleh ahli Taurat pada saat itu. Ya, meskipun memang tidak tertera secara gamblang di dalam perjanjian lama, tetapi hukum untuk mengasihi kepada sesama dan mengasihi musuh kita sudah bisa kita lihat di dalam perjanjian lama. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Kita dapat mengetahui ini dari kisah dari Yusuf. Kisah Yusuf ini menarik untuk kita. Kenapa menarik untuk kita? Karena dari kisah ini kita bisa melihat sejauh mana kasih itu dilakukan. Seperti kita tahu ketika Yusuf dibenci oleh semua saudaranya, bahkan dibenci oleh saudarinya, kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual kepada pedagang budak. Tetapi ketika Yusuf menjadi orang yang besar di tanah Mesir, bahkan menjadi salah satu penguasa di tanah Mesir, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya kepada mereka. Ketika Israel mengalami bencana kelaparan, ketika banyak dari orang-orang Israel, bahkan saudara dari Yusuf, tidak mendapatkan makanan, mereka terjangkit wabah kelaparan. Tetapi karena kasih yang mengasihi yang diterapkan oleh Yusuf, Yusuf bisa mengasihi kakak-kakaknya tanpa mengingat persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Meskipun Yusuf mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk sebelumnya, tetapi Yusuf tidak menghiraukan itu. Yusuf justru malah menyambut mereka dengan sukacita, dan itulah yang diinginkan oleh Allah sebenarnya kepada kita. Nah, jadi kasih dari Yusuf ini lebih besar dari pengalaman pahitnya, pengalaman pahit bersama saudara-saudaranya. Bagi Yusuf, apa yang dia alami pada saat itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk memelihara saudara-saudaranya ketika bangsa Israel mengalami wabah kelaparan. Ketika itu memang Mesir tidak terjadi wabah kelaparan karena Mesir dapat secara cepat menanggulangi bencana itu dan sudah siap untuk menghadapinya dengan cara menyimpan stok makanan yang banyak gitu. Dan itu pun bukan mereka tahu secara tiba-tiba, tetapi melalui Yusuf juga, yaitu Yusuf pun juga dapat secara tiba-tiba juga. Dia juga dapat suatu ilham lah kita bilangnya, pencerahan dari Allah gitu, sehingga dia dapat membuat strategi untuk menanggulangi bencana yang akan datang gitu. Tetapi fokus kita bukan ke situ. Fokus kita adalah bagaimana sikap kasih yang diterapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Umat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila kita melakukan perbuatan kasih ini berbanding terbalik 180 derajat dari cara dunia bekerja, kita sudah pasti bisa melakukan apa yang dilakukan ataupun yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik saja kepada kita, justru kita menghakimi orang-orang yang jahat kepada kita, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang berdosa, karena orang berdosa pun berbuat baik kepada sesamanya. Nah, apabila kita tidak ada bedanya sama mereka, lalu apa upah kita? Oleh karena itu, melalui pengajaran Yesus, kita diingatkan bahwa kita harus menerima kasih dari Allah untuk tetap mengasihi musuh kita dan tidak membenci musuh kita. Ya, kenapa itu harus kita lakukan? Karena
Ada 4 poin yang ingin ditekankan. Yang pertama, orang lain dapat merasakan kasih Allah, hidup orang akan terpulihkan, orang masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan mempraktikkan kasih kepada yang lain. Kemudian yang terakhir adalah damai sejahtera dalam dunia, merupakan gambaran suasana kerajaan sorga dapat terwujud dan dirasakan oleh ciptaan Tuhan. Memang kita gampang sekali berkata bahwa percaya kepada Tuhan adalah adalah hal yang mudah. Tetapi meskipun siapapun yang bisa mengatakannya, tetapi sebagai manusia yang sedang berziarah dan hidup berdampingan satu sama lain, percaya kepada Tuhan akan menjadi hal yang ganjil jika aplikasi dari kasih ini kita tidak menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apabila kita lakukan jika keadaan hampa tanpa adanya konkret iman yang benar. Yesus mengungkapkan perintah dan larangan dalam Injil kita pada hari ini agar roda kehidupan setiap hari kita dijalankan sesuai dengan apa yang diberikannya, dan kita bisa bermurah hati seperti Bapa dan bersedia memberi serta mengampuni yang menjadi perintah Yesus kepada kita. Mungkin kita seringkali berpikir di dalam hati kita ataupun merasakan bahwa diri kita sudah berbuat baik seperti apa yang diajarkan Allah. Tapi apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah tepat? Atau mungkin tidak? Karena kadang kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik saya, tetapi menghakimi orang yang berbuat jahat. Justru tujuan dari nats ini adalah kita tidak boleh menghakimi orang yang berbuat jahat, dan kita tidak boleh menghakimi orang yang tidak berbuat baik. Justru kita memberikan tangan kita, merangkul mereka untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran kasih Kristus. Itulah kasih sesungguhnya diajarkan oleh Kristus kepada kita. Karena ketika Yesus pun disalib, Yesus tidak membalaskan apa yang telah dilakukan manusia kepada kita. Justru Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Itulah kata peribahasa yang merefleksikan perbuatan hidup kita selama hidup di bumi ini. Hidup bersama sebagai makhluk sosial. Segala perkataan dan perbuatan yang kita lakukan adalah tindakan kita menabur, dan dimana pada waktunya kita akan tuai untuk diri kita. Dalam bahasa lain, bahwa bisa disebut dengan hukum alam yang akan kita hadapi. Tetapi Yesus mengajarkan hal ini kepada kita agar dalam hidup setiap hari menaburkan hal yang baik. Kebaikan yang kita lakukan bukan karena orang lain berbuat kepada kita, tetapi bagaimana kita memberi yang baik di saat kita mendapatkan hal yang buruk. Berdoa kepada orang yang membenci kita, meminta berkat dari orang yang mengutuk, tetapi sabar dalam menghadapi tamparan ketika melayani permintaan dari orang, bahkan melayani teman-teman ataupun melayani dalam konteks gereja ataupun melayani di dalam lingkungan kita. Kita memberikan suatu lebih dari kritik ataupun tuntunan apabila kita bisa melakukan hukum kasih itu. Yesus meminta kita untuk melakukan kebaikan yang melebihi ukuran manusia. Tetapi itulah yang harus kita lakukan, memohon bantuan dari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat dimampukan untuk melakukan itu semua. Tetapi mari kita coba sedikit membayangkan jika keadaan di bumi ini, jika kasih Allah tidak tersalurkan, tidak diterapkan dalam dunia kenyataan pada saat ini. Orang-orang masih di dalam hati yang membenci, bahkan diselimuti dendam, dan juga tindakan kejahatan dengan mudahnya terpikiran dalam pikiran kita, dan dilakukan tanpa adanya kasih dalam dunia ini. Dapatkah kita bisa membayangkan hal itu semua terjadi dalam kehidupan kita? Tetapi karena kasih Allah kepada manusia, kita dapat belajar dari kasih Allah itu, dan kita bisa mempraktikkan hidup Yusuf juga di dalam kehidupan kita, yang kiranya itu menjadi suntikan yang membuat kita, para pengikut Kristus, bersedia menjalani panggilan hidup sebagai orang yang dikasihi, dan bersedia mengasihi sekalipun itu pada musuh ataupun yang membenci kita.
Dan mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dan memampukan kita melakukan hukum kasih yang diajarkan Kristus. Amin. Mari kita berdoa.